Perkenalkan, kami dari peserta pelatihan dasar CPNS Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional tahun 2022. Kelompok 2B, gelombang 1, angkatan 3. Pada kesempatan kali ini, kami secara berkelompok akan menampilkan 2 video contoh dari best practice dan best practice mengenai penerapan substansi mata pelatihan manajemen ASN dan Smart ASN, serta memberikan pendapat dalam bentuk podcast atau video reaction, sebagaimana berikut. Perkenalkan, saya Muhammad Hussein Aziz sebagai moderator, dan di sisi saya ada Mbak Novita, Mbak Anggi, Mbak Shirley, dan Mbak Vivi yang akan memberikan komentar serta pendapatnya pada kesempatan kali ini. Sebelum itu, saya akan terlebih dahulu menampilkan video contoh dari best practice dan best practice mengenai penerapan substansi materi manajemen ASN dan Smart ASN yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian ATR BPN. Dan setelah ditampilkan kedua video tersebut, akan dibagi 2 tim yang salah satunya akan memberikan pendapat atau komentar atas penerapan best dan best practice tersebut. Yang pertama, terdapat Mbak Anggi dan Mbak Novita yang akan memberikan pendapat dan komentarnya atas contoh video penerapan best practice. Dan yang kedua, ada Mbak Vivi dan Mbak Shirley yang akan mengemukakan pendapat beserta komentarnya atas video contoh penerapan best practice. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya tampilkan contoh penerapan best practice dan best practice. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan dan menahan 2 tersangka kasus dugaan tindak pidana gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilakukan 2 pejabat Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengatakan KPK telah menetapkan status tersangka dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU. Kantor Pertanahan Kota Surabaya II meraih penghargaan Top 25 Inovasi Layanan Publik 2015. Nggak sampai 7 menit ya Pak ya? Makasih ya Pak. Pengurusan tanah sebagai aset berharga butuh serangkaian proses. Namun, bukan berarti harus selalu rumit dan lama. Agar kepengurusan tanah semakin lancar, Kementerian ATR BPN memulai program pendaftaran tanah sistematis lengkap. Sebuah upaya mengumpulkan dan memindai data tanah menggunakan aplikasi modern Survei Tanahku agar dapat diakses secara digital melalui aplikasi Gistaru, Sentuh Tanahku, dan Bumi. Kapanpun dan dimanapun. Lebih mudah, cepat, dan aman. Bersama-sama memperbaiki birokrasi, meningkatkan investasi, berkontribusi menggerakkan roda ekonomi melalui transformasi digital pertanahan dan tata ruang. Untuk mewujudkan layanan yang profesional, terpercaya, dan berkelas dunia di Kementerian ATR BPN. Baik, telah kita lihat bersama mengenai video contoh dari best practice dan best practice mengenai penerapan substansi materi manajemen ASN dan Smart ASN yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian ATR BPN.
Selanjutnya, kita mulai dulu dari Mbak Anggi dan Mbak Novita. Bagaimana menurut kalian setelah melihat video contoh dari best practice di lingkungan ATR BPN? Bisa berikan tanggapan berupa pendapat atau komentar atas video tersebut. Baik, jadi menurut saya tindakan dari kedua pejabat BPN yang menerima gratifikasi sekaligus melakukan pencucian uang ini sangat tidak patut untuk ditiru ya, karena telah melanggar kode etik pelayanan publik dan juga penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Badan Pertanahan Nasional yang diatur dalam Peraturan Kepala BPN RI nomor 8 tahun 2011. Kedua pejabat BPN ini tidak bisa menjadi teladan atau contoh yang baik bagi ASN yang lain karena tidak melakukan kewajibannya sebagai ASN, yaitu tidak menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga tidak bisa menunjukkan integritas maupun keteladanan. Menurut saya, isu terkait penerimaan gratifikasi dan tindak pencucian uang oleh pegawai BPN mencerminkan manajemen ASN yang buruk. Pegawai BPN telah melanggar kewajibannya, tidak memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, serta melakukan praktik korupsi. Pegawai BPN juga melanggar kode etik, yaitu tidak menjaga martabat dan kehormatan ASN dan menyalahgunakan kekuasaan dan jabatan untuk mendapatkan manfaat dan keuntungan pribadi. Sementara dalam melakukan tugas pelayanannya, ASN sudah diberi hak, yaitu gaji, tunjangan, perlindungan, jaminan pensiun, dan hari tua. Sedangkan menerima sejumlah uang dari pemohon bukan merupakan hak ASN. Yang seharusnya dilakukan pegawai BPN adalah dengan melayani masyarakat atau pemohon sesuai prosedur tanpa menerima gratifikasi dari pemohon, sesuai manajemen ASN pada peran dan fungsinya, dan menjadi ASN yang profesional dan bebas dari praktik KKN, serta menerima hak dengan yang telah ditetapkan, sehingga tindakan-tindakan seperti ini tidak akan terjadi dan terulang dan tidak merusak nama baik ASN di mata masyarakat. Baik, berarti dari pendapat Mbak Anggi dan Mbak Novita, intinya adalah jangan sampai kita sebagai ASN menerima gratifikasi, karena selain melanggar peraturan perundang-undangan, namun juga dapat menurunkan citra ASN dan pemerintah di mata masyarakat ya. Ya betul, karena gratifikasi bagi PNS ini sudah jelas dasar hukumnya, yaitu di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, dan di lingkungan Kementerian ATR BPN sendiri sudah ada Peraturan Kepala BPN Nomor 8 Tahun 2011. Setuju. Dari peraturan-peraturan itu jelas bahwa gratifikasi bagi PNS bukan termasuk hak bagi PNS. Wah, bagus sekali pendapat dari Mbak Anggi dan Mbak Novita ya. Kalau tadi Mbak Anggi dan Mbak Novita sudah menyampaikan pendapatnya, sekarang ganti Mbak Vivi dan Mbak Shirley. Bagaimana nih pendapat Mbak Vivi dan Mbak Shirley setelah melihat video contoh penerapan best practice di lingkungan ATR BPN? Apa tanggapannya? Untuk video yang pertama, menurut saya adanya layanan 7 menit atau lantung yang dilakukan oleh teman-teman di Kantor Pertanahan Kota Surabaya 2 ini sangat inovatif dan sesuai dengan nilai-nilai Smart ASN. Karena seperti yang kita ketahui, dahulu untuk melakukan pengecekan tanah membutuhkan waktu 1 hari, dan dahulu juga untuk melakukan penghapusan hak tanggungan ataupun royal membutuhkan waktu 5 hari. Namun sejak adanya layanan 7 menit ini, masyarakat cukup meluangkan waktu kurang dari 10 menit untuk melakukan pengurusan tersebut. Untuk video yang kedua, menurut saya adanya e-warkah yang dilakukan oleh teman-teman di Kantor Pertanahan Kota Kediri sangatlah inovatif dan kreatif. Karena dengan adanya e-warkah ini, teman-teman cukup hanya mengaksesnya lewat komputer saja. Selain daripada itu, adanya e-warkah ini meminimalisir adanya permasalahan di kemudian hari, seperti adanya kerusakan fisik pada buku tanah maupun pada surat ukur. Untuk video yang ketiga, menurut saya, dengan adanya aplikasi Kistaru, Sentuh Tanahku dan Bumi, merupakan suatu upaya konkret yang dilakukan oleh Kementerian ATR BPN untuk menjawab suatu perubahan. Saya sangat setuju ya dengan pendapat dari Mbak Shirley. Ketiga video tadi itu sangat mencerminkan nilai inovatif dari sumber daya manusia yang ada di Kementerian ATR BPN, karena telah memanfaatkan perkembangan digital dengan sangat baik. Inovasi dari SDM di Kementerian ATR BPN juga telah mengimplementasikan literasi digital dalam kehidupan bermedia digital, di mana para SDM pencetus inovasi tersebut telah mampu mengakses, mengelola, memahami, mengintegrasikan, mengkomunikasikan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi secara aman, tepat melalui berbagai aplikasi yang telah dikembangkan tersebut, mulai dari Sentuh Tanahku, Bumi, serta Kistaru.
Selain mengembangkan berbagai aplikasi, ATR BPN juga sudah memanfaatkan perkembangan teknologi untuk membuat kebijakan. Yang sebagai pelayan publik, tujuannya tentu saja untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dalam hal mendapatkan pelayanan publik, yaitu dengan adanya layanan 7 menit atau lantung, sebagaimana yang telah kita lihat pada video tadi. Selain untuk meningkatkan pelayanan publik, adanya proses iwarkah sebagaimana yang ada pada video juga menunjukkan bahwa SDM pada Kementerian ATR BPN telah memiliki kecakapan untuk menggunakan media digital atau digital skill dengan menggunakan perangkat keras dalam kehidupan sehari-hari, khususnya pada proses iwarkah. Adanya iwarkah ini selain melindungi warkah secara fisik juga menunjukkan adanya digital safety, karena memanfaatkan keamanan digital untuk menyimpan dan melindungi data secara elektronik. Begitu Mas pendapat saya. Oke, jadi menurut Mbak Vivi dan Mbak Shirley, adanya suatu inovasi pelayanan kepada masyarakat, apalagi dengan didukung digitalisasi, sangat bagus dan dapat mempercepat birokrasi ya. Dan itu menunjukkan bahwa SDM pada Kementerian ATR BPN memiliki kecakapan untuk menggunakan media digital atau digital skill, yang berarti dapat memanfaatkan perkembangan digital dengan sangat baik. Atau ada yang mau ditambahkan lagi, Mbak Shirley dan Mbak Vivi? Oh iya Mas, saya mau menambahkan sedikit. Menurut saya, Kementerian ATR BPN ini telah mendapatkan stereotip dari masyarakat bahwa untuk melakukan pengurusan yang berkaitan dengan tanah tersebut membutuhkan waktu yang lama dan terkesan ribet. Sehingga masyarakat enggan untuk melakukan pengurusan yang berkaitan dengan tanah. Namun dengan adanya video yang telah kita saksikan tadi, itu menampik adanya stereotip tersebut. Karena Kementerian ATR BPN saat ini telah melakukan suatu upaya nyata untuk melakukan digitalisasi guna melakukan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Cukup segitu aja Mas dari saya. Benar sekali ya Mbak Shirley. Saya mau menambahkan sedikit aja nih sebagai closing statement. Semoga seluruh kantor pertanahan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dapat menyerap kegiatan positif dari kantor pertanahan yang ada di video. Kalau Kediri dan Surabaya saja bisa, pasti kantor pertanahan lain juga bisa. Gitu Mas Aziz, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Vivi dan Mbak Shirley, Mbak Novita dan Mbak Anggi atas komentar serta pendapatnya. Barusan kita sudah mendengar pendapat dari kakak-kakak di sisi saya ini ya. Selanjutnya, perkenankan saya untuk membacakan poin-poin dan inti dari kakak-kakak yang ada di sini. Yang pertama, kita sudah diperlihatkan video mengenai bad practice dan best practice dari penerapan materi manajemen ASN dan Smart ASN. Pada intinya, ASN harus memiliki sikap dan perilaku yang memberikan contoh baik kepada masyarakat. ASN harus tiada henti melakukan inovasi dalam menghadapi perkembangan zaman, yaitu dengan berliterasi digital akan dapat memanfaatkan transformasi digital dengan baik. Dan yang terakhir, sudah merupakan suatu kewajiban bahwa PNS itu melayani masyarakat dengan tanpa mengharap imbalan dari masyarakat itu sendiri. Baik, kesimpulan yang saya bacakan barusan adalah sekaligus sebagai penutup dari rangkaian podcast ini. Apakah Mbak Anggi dan Mbak Novita ada yang ingin disampaikan lagi? Dari kami cukup. Apakah dari Mbak Vivi dan Mbak Shirley ada yang ingin ditambahkan lagi? Sudah cukup Mas, dari kami. Baik, kalau begitu kita cukupkan sampai sini dulu ya. Terima kasih atas waktunya kakak-kakak sekalian. Semoga sehat selalu dan dapat menjadi contoh sebagai ASN profesional yang bangga melayani bangsa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.